Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan atau merangkum luar 4-6 mata kuliah keamanan perangkat lunak. Dimulai dari luar 4 dulu, kontribusi saya ada pada bagian validasi permukaan serangan, yaitu mengenai pengujian. Di sini apakah sudah dilakukan dynamic code? Pada PBL kami sudah melakukan dynamic code menggunakan sistem atau tools OWASP, yaitu tools penetration testing yang cocok untuk dynamic code analisis keamanan. Bisa dilihat di sini, ini adalah sistem toolsnya yang barusan digunakan. Ada beberapa halaman yang sudah kami uji dynamic code analisisnya, yaitu halaman dashboard, halaman admin account atau profilnya, halaman index, halaman forgot password, dan juga halaman login. Selanjutnya, mengenai pengujian white box, PBL kami kembangkan menggunakan Laravel Framework, di mana ada dua testing, unit dan fitur testing. Kami menguji white box dengan menggunakan fitur testing. Bisa dilihat di sini. Fitur testing yang kami uji adalah, atau yang saya uji adalah login admin, login operator, dan juga fitur mengelola akun untuk admin. Untuk mengenai pengujian black box dan pengujian validasi kriptografi itu belum saya lakukan, karena saya masih berfokus pada pengujian white box dan dynamic code, di mana pengujian black box dan validasi kriptografi ini akan direncanakan menggunakan OWASP. Masuk ke bagian luaran 5, kontribusi saya berada pada bagian sertifikasi dan akreditasi. Pada poin pertama itu mengenai hak pengguna, istimewa dan manajemen profil. Pada PBL kami, terutama di website, itu memiliki dua peran pengguna, yaitu operator dan pengguna admin. Operator itu pengguna biasa, dia hanya bisa melihat statistik, dan pengguna admin itu pengguna yang memiliki hak istimewa, di mana dia bisa melihat semua akun, mengelola, menghapus, dan menambahnya. Dan admin juga bisa melihat statistik. Nah, dua peran ini akan masuk ke dua ranah atau area yang berbeda tergantung dari akun operatornya. Ke bagian 2 yaitu sensitivitas data dan aplikasi serta pengendalian yang sesuai. Ini luaran mengenai bagaimana kami menghandle pengiriman data sensitif. Arsitektur kami itu kami menggunakan WebSocket Secure, di mana bisa dilihat di sini. WebSocket Secure ini akan kami gunakan untuk jembatan antara komunikasi IoT dan website monitoring Pleco kami. Nanti semua operasi atau kinerja dari IoT atau sistem Pleco kami akan dikirim melalui WebSocket Secure dan ditangkap oleh server untuk disimpan datanya agar bisa dilihat oleh pengguna lainnya di statistik. Lanjut pada bagian konfigurasi pada software fasilitas dan lokasi. Luar ini mengenai bagaimana kami memisah kredensial saat pengembangan. Pada lingkup proyek pengerjaan kami memiliki dua file, yang dimana dua file ini digunakan untuk menyimpan kredensial workflow. Pertama itu ada .env example, ini digunakan untuk templating, di mana nanti anggota-anggota yang mau mengakses proyeknya atau ingin membangun sebuah fitur tertentu bisa menggunakan ini sebagai acuan. Dan juga .env di sini adalah file yang berisi kredensial utama yang digunakan agar proyek kami bekerja dengan baik. Masuk ke bagian interkoneksi dan ketergantungan. Pada website sistem monitoring Pleco kami menggunakan statistik yang kami manfaatkan dari library Apex Chart. Bisa dilihat di gambar ini. Ini adalah chart dari library Apex Chart. Apex Chart ini sudah terkenal lama bagus, mempunyai reputasi yang bagus. Bisa dilihat dari website SNYK ini website yang menampilkan seberapa aman, populer, dan banyak digunakan sebuah library. Di sini Apex Chart memiliki semacam skor health atau skor keamanan 94/100, hampir dibilang sempurna. Dia itu
udah terhindar dari keamanan security yang terkenal seperti Common Vulnerability Experience, dan juga mempunyai popularitas yang tinggi. Masuk ke bagian mode keamanan operasional. Ini bagaimana kami mengelola database. Jadi setiap query-query yang dijalankan itu akan diambil riwayatnya dan dimasukkan ke log MariaDB. Kami manfaatkan itu untuk melakukan tracing apa saja yang terjadi di website sistem monitoring Plecok. Di bawahnya mengenai apakah terdapat mendapatkan akreditasi atau penerimaan formal pihak manajemen. Di sini kami belum menulisnya karena ini ada hubungannya dengan manajer proyek, di mana kami belum melakukan kontak karena kami masih berfokus dan akan segera melakukan pertemuan. Lanjut ke luar 6. Di sini luar 6 bagian saya, yaitu mengenai pemantauan berkelanjutan dan audit untuk pemantauan. Di sini belum sama sekali diisi karena kami masih berfokus melakukan pengembangan firmware IoT-nya dan juga melakukan pengujian dari sisi website monitoring Pleco. Setelah itu akan kami rencanakan apakah ada pemantauan berkelanjutan dan bagaimana cara nge-tracing atau performa dari pemantauan yang sudah diterapkan. Itu saja bagian kontribusi saya pada luaran 4, 5, dan 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.